Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, pada kesempatan kali ini kakek akan mengajak sahabat untuk mengikuti kakek. Seperti yang sahabat lihat saat ini, kakek berada di sebuah ladang perkebunan yang kebetulan sekali ini pertama kali dalam sejarah kakek berada langsung di perkebunan untuk ikut memproses sebuah ladang menjadi sebuah ladang perkebunan jagung. Seperti yang kakek rasakan saat ini, jadi otodidak ya, cara mengolah lahan di batu karang seperti ini ternyata memang lumayan berat. Ini kakek sendiri terjun langsung mencoba untuk merasakan, memahami bagaimana sih cara mengolah lahan untuk pertanian tanaman jagung di lahan seperti ini. Jadi tahap awal yaitu penyiangan ya, yaitu pembersihan rumput dari ladang yang berbatu karang seperti ini dengan menggunakan alat ala kadarnya. Karena untuk menggunakan alat yang modern ini jelas tidak bisa ini. Jadi kalau memakai cangkul pun ini akan terbentur oleh batu-batu karang ini ya. Jadi kakek mencoba menggunakan arit ya. Ada yang kakek pakai tangan langsung. Ini lumayan berat. Jadi dengan cara begini kakek bisa merasakan dan tahu bagaimana sih beratnya menjadi seorang petani di lahan yang seperti ini. Kebetulan ini sore hari, jadi cuaca tidak begitu panas, jadi agak santai ya, sambil kakek cari angin, membuat video dan sekalian membersihkan ladang untuk nanti kakek tanami jagung. Perjuangan yang begitu luar biasa keras ya dalam mengolah lahan seperti ini. Para petani saat ini tengah sibuk mengolah lahan untuk membersihkan rumput-rumput yang berada di lokasi lahan tersebut ya. Kakek selama ini hanya membayangkan bagaimana beratnya perjuangan para petani di Kabupaten Tuban. Nah, untuk saat ini kakek merasakan sendiri ya. Jadi kakek bisa merasakan ternyata proses perjuangan menjadi seorang petani itu sangat berat. Jadi kakek kadang-kadang berpikir saat ini, apalagi musim-musim sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang di atas sana ini mengatasnamakan rakyat ya. Ada yang mengatasnamakan kesejahteraan petani, kesejahteraan ini itu. Walaupun pada faktanya nanti seiring waktu terlupakan juga sebetulnya. Banyak kendala yang kakek rasakan dan kakek lihat langsung menjadi seorang petani di Indonesia ini ya. Terutama nanti pada saat proses ya. Saat ini luar biasa ya, bibit mahal, kemudian pupuk. Jadi pupuk ini seperti siluman, sulit untuk dicari ya, mungkin seperti buronan KPK kelihatannya nih pupuk ya, sulit dicari. Kemudian kalaupun ketemu ini harganya luar biasa mahal. Apalagi yang subsidi ini sudah jelas susah sekali saat ini. Entah kemana nyilemnya. Nah, nanti kakek akan cari tahu karena kakek sekarang terjun langsung menjadi seorang petani. Luas lahan yang kakek olah saat ini, kakek coba olah ya. Ini kalau ditanami bibit jagung, perkiraan menurut sahabat-sahabat kakek ini 5 kilo ya. Artinya mungkin hampir setengah hektaran sepertinya. Ya, setengah hektar kurang lah.
Dari 5 kilo bibit sudah terbayang ya biaya yang akan dikeluarkan. Ini biaya penyiangan kalau menggunakan ini, biasanya ini tadi siang ya, tadi pagi sampai siang ini kakek menggunakan, istilahnya menyuruh sahabat untuk membersihkan lahan. Itu sudah terbayang 50.000 per setengah hari ya, belum rokoknya, belum biaya ini itunya. Kemudian nanti setelah beres ini, kemudian proses pelubangan media tanam, dan itu pun lumayan ya, memakan beberapa hari dan mungkin agak banyak nanti orangnya, itu pun sudah biaya lagi. Kemudian tahap yang ketiga ini harus mempersiapkan bibit, kemudian pupuk. Nah, sebetulnya ini sudah harus ada ini bibit dan pupuk. Akan tetapi kakek mencari informasi ke sana sini, ternyata pupuk ya seperti tadi kakek bilang bahwa pupuk ini menjadi sebuah barang langka, dan saat ini seperti siluman susah sekali untuk ditemui. Kalaupun kakek dengar ada di beberapa tempat, ini harganya luar biasa. Di sini kakek berpikir ini Kementerian Pertanian, kemudian ada di bawahnya dinas tingkat 1, dinas kabupaten, kemudian di bawahnya ada kelompok-kelompok tani. Seyogianya memang berkesinambungan ya, saling melihat, memantau, dan untuk menghindari para mafia pupuk sepertinya memang agak sulit. Akan tetapi kalau memang serius, maka kehidupan petani di bawah yang seperti kakek lakukan saat ini kemungkinan akan ya, petani nggak neko-neko, nggak banyak permintaan, yang terpenting semuanya tersedia. Nanti kalau panen harganya seimbang dengan biaya produksi gitu loh. Program pemerintah yang sekarang ya, ketahanan pangan, sebetulnya kalau serius kakek rasa memang luas lahan di Indonesia ini untuk tanaman, baik itu tanaman padi, palawija, dan hortikultur, ini luar biasa luas. Kenapa Indonesia masih sampai detik ini masih impor ya, baik jagung, kedelai, dan lain-lain yang sepertinya ini masih mengharapkan dari impor untuk menutup kebutuhan masyarakat. Jadi kemungkinan besar memang petani, ketertarikan untuk menjadi seorang petani, terutama jiwa muda milenial ini berkurang jauh karena tidak ada hasil sepertinya memang menjadi seorang petani ini. Ayo coba bangkitkan. Ini perlu peran serta berbagai pihak untuk memanfaatkan, memaksimalkan kekayaan alam Indonesia ini semaksimal mungkin tanpa merusak, tanpa bikin aset yang enggak lah. Ayo. Indonesia saat ini, baik itu yang di atas sana terutama ya, yang kakek lihat di berita TV, ini mereka belum sempat atau saat ini mungkin tidak terpikir bagaimana cara memikirkan petani. Yang ada sekarang ini bagaimana caranya memikirkan, mengambil hati para petani atau masyarakat dengan program-program yang belum nyata. Sebetulnya ini hanya wacana ya. Itu para calon-calon yang mengaku ingin menjadi calon presiden, calon anggota dewan itu sekarang ini masih oret-oretan di atas kertas bagaimana caranya menarik simpatisan petani rakyat Indonesia untuk supaya tertarik. Sepertinya hanya 5 tahun sekali ya ada kata, ayo kita sejahterakan petani, ayo aku akan begini, akan begitu, hanya 5 tahun sekali, dan setelah pesta yang berlangsung ya sudah bubar. Rakyat kembali seperti semula, tidak ada kabar berita lagi. Indonesia ini sangat luar biasa kaya, kekayaan alam yang luar biasa, tanahnya subur. Hanya saja kenapa sih saat ini Indonesia masih kekurangan bahan pangan? Karena yaitu dia tadi, program-program dari atas ke bawah ini
belum berkesinambungan, artinya belum mencapai titik target yang diharapkan. Ini perlu pengkajian ulang dan pemantauan, gitu aja mungkin. Ayo sahabat yang mengaku rakyat Indonesia, baik kalian pejabat atau orang seperti kakek yang menjadi paling bawah, ayo kita satuin visi dan misi kita untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, baik pembangunannya, infrastrukturnya maupun pembangunan ekonomi dan mentalnya, terutama mentalnya. Bangsa kita ini mentalnya saat ini kemungkinan besar memang masih mental penjajah, jadi masih memikirkan diri sendiri bagaimana caranya mencari untung di sebuah jabatan atau di sebuah organisasi atau hal-hal lainnya. Jadi belum mencapai tujuan akhir bahwa Indonesia ini kita masih berada di pintu gerbang kemerdekaan dan belum masuk ke gerbang kemerdekaan itu sendiri, malah kadang-kadang tertutup. Cita-cita para pejuang leluhur kita untuk kesejahteraan bangsa ini, memajukan bangsa ini, alangkah baiknya memang selain infrastruktur, jadi ekonomi masyarakatnya kuat, kemudian lapangan kerjanya terbuka, atau minimal ada lapangan kerja baru yang diciptakan oleh para milenial melalui pemampatan lahan menjadi seorang petani. Nah, bagaimana caranya membuat para masyarakat atau para milenial ini, pemuda ini tertarik dengan dunia pertanian? Nah, ini ayo dibarengi dengan pengkajian, tentunya program yang bagus, pelaksanaannya yang bagus, tanpa ada kebocoran di mana-mana. Oke sahabat, demikian informasi kakek saat ini, informasi kegiatan kakek hari ini. Semoga memberikan gambaran atau memberikan sedikit hiburan bagi sahabat. Bila mana ada kata yang salah, ya inilah rakyat Indonesia yang paling bawah, yang tidak tahu aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.